Oke, baik semuanya, selamat siang. Ini sambil nunggu Evan. Oh, Evan sudah bergabung. Denisa, dia gangguan laptopnya mati mendadak. Kita tunggu segera bergabung. Oke, semuanya sudah diatur ya jadwalnya. Di hari Senin itu mat minat, di hari Selasa itu mat wajib. Ya udah, kita ikuti itu aja. Kemudian materinya kemarin sudah saya sampaikan. Google Classroom-nya, apakah sudah pada join? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, nanti saya lihat. Karena saya akan upload setiap kali materinya. Setelah itu saya upload dan saya notes di pertemuan 1, pertemuan 2. Mudah-mudahan sih itu membantu kalian ya, ketika kalian mau mereview. Jadi lebih mudah. Dan setiap kali ngajar saya juga recording seperti ini. Nantinya akan diupload ke YouTube. Silakan kalau memang mau melihat penjelasannya diulang lagi, silakan. Nanti dilihat di YouTube aja kalau memang ada penjelasannya. Jadi jangan malam-malam. Ini tadi caranya gimana ya Pak? Ditonton lagi aja. Itu sih maksudnya, tujuannya. Oke. Baik, saya mulai untuk yang mat wajib. Pak, boleh kirim ulang kodenya nggak, Pak? Kode apa? Yang buat ini, GC. Google Classroom ya? Bentar. Saya kirim yang kemarin saya ini aja nih. Yang saya bagikan PowerPoint-nya. Bentar ya. Oke. Di grup 12 MIPA udah saya kirim. Yang kemarin kan ada kodenya juga. Oke, wajib. Kemarin saya bilang sebenarnya kalau urutannya dari geometri ruang, tapi itu lebih rumit. Jadi saya start dari yang lebih sederhana dan lebih umum dulu aja. Suara saya oke di sana? Saya nggak pakai headset, saya nggak pakai Dengar, Pak. mic. Masih oke ya? Ya. Oke, Pak. Kurang kencang atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Thank you. Saya mulai. Oke. Udah muncul di tempat kalian? Share screen saya? Udah, Pak. Statistika? Udah, Udah. Pak. Oke. Ya nanti buku cetak, nanti lihat bagaimana pakainya. Saya coba buatkan ini, buku cetak akan lebih banyak untuk yang kayak latihan soal dan segala macam sih. Oke, saya mulai. Statistika akan menjadi beberapa kali pertemuan. Pada intinya, statistika kalian udah pernah belajar waktu SD pernah dapat, waktu SMP pernah dapat, dan sekarang untuk di SMA itu yang lebih memperdalamnya. Ini statistika dasar bagi kalau yang masuk kuliah, jurusan apapun, biasanya akan ketemu dengan statistika. Statistika dasar, nah ini menjadi satu bekal lah ya, biar tahu juga seperti apa. Oke, semuanya, saya lanjut. Tujuan pembelajaran, nah nanti yang pertama kalian akan mengidentifikasi jenis-jenis data. Apa sih ada jenis datanya, lalu mendeskripsikan data, berbagai penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram atau grafik yang sesuai dengan informasi apa yang ingin disampaikan atau dikomunikasikan. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram atau grafik sesuai dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. Yang keempat, ini menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, menyajikan data dalam bentuk histogram dan OGIF. Oke, statistik dan statistika. Ini kalian perlu tahu juga ya, ini dasar teorinya. Bedanya seperti apa sih gitu loh. Nah, kalau statistik itu merupakan kumpulan angka-angka nanti yang disebut sebagai data. Kalau statistika itu cabang ilmunya dari matematika terapan yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah, menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Menarik kesimpulan,
menafsirkan parameter, menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Cukup jelas? Jadi jangan keliru ya, statistik itu datanya, statistika itu keilmuannya, ilmunya. Oke? Apalagi anak IPA, ya kan, ya mendasar tapi harus tahu juga. Statistika menurut fungsinya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kalian bisa lihat statistik deskriptif, dan kedua statistik inferensial. Statistik deskriptif itu kalian bisa lihat yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Kalau inferensial itu menaksir atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan sampel. Jadi ini ada penarikan kesimpulannya gitu loh. Populasi dan sampel, apa bedanya? Ini juga udah pernah kan? Kalian pernah dapat waktu di sebelumnya seharusnya. Populasi itu dia keseluruhannya, sampel itu bagian dari populasi. Yang perlu diperhatikan di sini, ada 3 syarat pengambilan sampel. Pengambilannya acak, objek populasinya banyak, objek populasinya beraneka ragam. Oke. Kalau objek populasinya sedikit dan diambil semua, ya berarti itu mengambil populasi, bukan mengambil sampel. Sampel itu biasanya dari yang jumlahnya besar. Lalu di sini yang paling penting adalah kata-kata kuncinya adalah pengambilannya harus acak. Tidak boleh melakukan pilihan atau menetapkan kriteria seleksi gitu ya. Itu bukan pengambilan sampel. Nah, hasil dari suatu penelitian dinyatakan dalam bentuk data. Jadi, istilah yang tepat adalah data, karena data itu sudah berbentuk jamak, bukan data-data. Data itu udah jamak, jadi jangan data-data, ntar itu tidak tepat. Itu beberapa informasi dasar. Nah, data adalah catatan keterangan atau informasi yang diambil dari suatu penelitian. Ini ada tujuan penyajian data. Yang pertama itu menggambarkan tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi pengamatannya. Yang kedua, ketika sudah disajikan, itu lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, kalau sudah disajikan, tentu ketika membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulannya itu lebih tepat, cepat, dan akurat. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu mengenai tadi yang disampaikan? Jenis statistika, populasi dan sampel, lalu data. Oke, sampai sini aman? Aman, Pak. Ini ada teorinya juga ya nanti ya kalau pas lagi ulangan ya. Lalu saya masuk ke selanjutnya jenis data. Dari cara memperolehnya itu dibagi dua, data primer dan data sekunder. Data primer artinya data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data sekunder itu data yang dikutip atau diambil dari sumber lain. Kalau dari sifatnya, itu ada namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Oke, kualitatif berarti menunjukkan sifat atau keadaan. Kuantitatif itu menunjukkan jumlah atau ukuran. Sampai sini jelas? Lalu dari proses perhitungannya, ada data cacahan, ada data ukuran. Oke, data cacahan itu diperoleh dari mencacah, membilang, atau menghitung. Kalau data ukuran yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Setelah data diperoleh, maka diproses dengan beberapa alat ukur atau indikatornya nih yang mau cari apa. Alat ukur disesuaikan dengan kepentingan penelitian. Secara sederhana itu diolah menjadi 5. Yang pertama itu ada namanya ukuran pemusatan data. Oke. Min, median, modus. Udah pernah dapat dong? Min apa? Mean, min gitu. Ada yang tahu? Silakan. Ingat ya, ini saya ada penilaian proses loh. Lu kalau yang kalian aktif di prosesnya ya tentu ada nilai tambahannya juga ya. Min apa? Pak, rata-rata. Rata-rata. Median? Nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah. Modus? Nilai paling Nilai yang banyak. Muncul.
Nah, median itu lebih tepatnya apa? Coba ada yang bisa menggunakan diksi yang lebih tepat? Median itu adalah nilai tengah? Berurutan ya. Nilai tengah berurutan. Ya, nilai tengah dari suatu data terurut. Urutan. Jadi datanya harus diurutin dulu, ya kan? Baru cari nilai tengahnya, median. Lalu ada ukuran letak data. Ada data minimum, data maksimum, ada kuartil. Kuartil tahu? Pernah dapat SMP? Kayaknya pernah, Pak. Apa? Yang Q1, Q3 itu kan Ya, Q1, Q2, Q3 ya. Kalau kuartil itu membagi jadi berapa? 3. Membagi menjadi, kalau sekatnya ada 3, berarti yang terbagi ada berapa? 4. Ada 4 ya. Dia membagi jadi 4. Kata dasarnya kan kuat. Q membagi menjadi 4 bagian. QUAD ya, kuat. Ntar ada juga namanya desil. Desil itu membagi data menjadi berapa tuh? Kata dasarnya adalah DK. Berarti menjadi berapa bagian? Istilah-istilah begini belum pada tahu kah? DK gitu. Desil menjadi berapa bagian? Belum tahu? Desil dari DK itu 10, berarti membagi jadi 10 bagian. Kalau kuartil ada Q1, Q2, Q3. Kalau desil berarti mulai dari desil 1, D1, D2 sampai D berapa? 9. Berapa? Denisa berapa? 9, ya. 9. Kalau persentil kata dasarnya persen itu per 100 ya. 100. Berarti dari P1, P2 sampai P 100. Nah, kalau kuartil kan menjadi 4, ada Q1, Q2, Q3. Desil membagi jadi 10, D1 sampai D9. Kalau persentil membagi jadi 100, berarti dari P1 sampai P 99. 99. Itu aja. Oke, lalu ada ukuran penyebaran data. Ini jangkauan dan simpangan. Nah, 1, 2, dan 3 ini kita masih pelajari. Tapi di nomor 4, yang untuk kemiringan data, dan kelima, keruncingan data, itu mungkin nanti kalian silakan belajarnya di kampus ya. Tidak masuk sebagai materi bahasan di SMA. Nanti dilihat kemiringannya berapa jauh gitu kan, keruncingannya berapa tajam. Nah, ini statistik dasar mungkin, atau mungkin di statistik lanjut ya bisa juga aja diperdalam lebih. Oke, penyajian data. Ini kalian udah tahu lah ya. Disajikan dalam bentuk statistik deskriptif, tabel distribusi, diagram, atau grafik. Penyajian data tunggal dapat berupa distribusi frekuensi data tunggal, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram kotak garis. Untuk penyajian data berkelompok, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Bedanya tadi yang pertama itu data tunggal, kalau yang di kedua ini data berkelompok. Lalu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kalau yang di data tunggal ada namanya diagram batang, kalau di data berkelompok namanya histogram, poligon, dan ogive. Bedanya gimana? Nanti kita bisa lihat. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, ini kan data tunggal nih. Ini cara bacanya gimana? Coba, ada yang bisa? Maksud tabelnya apa sih? Yang 152 ada 4 orang, yang tinggi badan 156 ada 8 orang. Ya, satuannya apa tuh? Maksudnya 152 apa? sentimeter. Ya, itu ada keterangannya ya. Total frekuensinya berapa nih? Yang 152 cm ada 4 orang. Ya, totalnya maksudnya. Total ada berapa? 100 orang. Tahu dari mana, Denisa? 4 tambah 8 tambah 10 tambah 20 tambah 30 tambah 20 tambah 8. Ada yang lebih gampang lihatnya? Bagian atasnya, Pak. Itu udah saya kasih judul ya, tinggi badan dari 100 siswa.
Ya, janganlah kalian menyusahkan diri sendiri, manfaatkan apa yang diketahui semaksimal mungkin. Tapi tadi Denisa juga benar, tambahin aja semua 4, tambah 8, tambah 10 gitu. Boleh, nggak ada masalah. Oke, kan dibilang di sini penyajian data dengan menggunakan tabel lebih memudahkan seorang untuk membaca, terutama dengan jumlah frekuensi yang besar. Kalau udah banyak begini ya dibuat jadi tabel begini. Kalau masih datanya sedikit, biasa kan kalian menjembrengkan kan gitu. Kalian nyusun, ntar baru dibelah. Tapi kalau udah banyak, tentunya dibuat tabel agar lebih mudah. Kemudian nih, diagram garis. Jadi ada syaratnya nih, bagaimana? Ini artinya apa coba? Bisa baca nggak? Kira-kira tren harga emas bagaimana nih di 30 hari terakhir? Kalau saya kasih beginian. Bebas, apa aja boleh nih, kan banyak. Ini ya pengertiannya. Pertanyaannya apa, Pak? Dari tabel, dari diagram garis ini, apa yang bisa kamu baca gitu, apa yang bisa kamu simpulkan, apa aja boleh. Banyak kok ini yang bisa disampaikan, masa nggak ada yang bisa? Harganya tidak stabil. Ya, harganya tidak turun. stabil. Oke. Apa Jason tadi? Harganya turun, Pak. Harganya turun ya dari dalam 1 bulan ini ya. Oke, Iya, Pak. karena startnya dari atas, habisnya di bawah, boleh. Itu boleh aja. Terus apa lagi? Evan? Tanggal 1 Juli harganya 400.000. Tanggal 1 Juli harganya 400.000. Betul. Oke, Cleo? Awalnya turun terus coba naik lagi terus turun lagi naik turun gitu Pak. Ya, jadi harganya fluktuatif ya. Boleh, nggak apa-apa, sah-sah aja. Lagi, Nasya mungkin apa nih cara bacanya? Apa yang bisa disimpulkan? Penurunan paling banyak tanggal 19 sampai 20. Ya, bagus. Penurunan tertinggi, penurunan paling parah nih dari 19 ke 20. Oke, bagus. Lanjut. Chelsea? Harga paling rendah itu di antara tanggal 25 Juli sampai 1 Juli. 25 Juni sampai 1 Juli. Oke. Di sini ya. Ya ini kalau bisa dihitung sih 25, 26, 27 lah ya. 28. Mungkin weekend dia libur. Nah, ini kan Alicia ke toilet. Oke, boleh. Silakan aja. Lanjut. Anissa? Harga tertinggi ada pada tanggal 13 yaitu 440.000. Ya, di tanggal 12 ya, lebih tepatnya kayak gini. 12 sampai 13 ya? Ya. 13 ya. Harga tertingginya ada yang bisa lihat lebih detail? Kalau disajikannya seperti ini? Itu ada tulisannya, Pak, 44. Berapa? 440177. Ya, ini ada keterangannya kan? Di sini hype, Iya. harga tertinggi. Nah, itu bisa juga. Jadi, persisnya, ini kan kalau kelihatan 440.000 kan? Nah, tapi persisnya bisa lihat detailnya di sini gitu loh. Jadi dalam satu sajian ini bisa banyak yang diinterpretasikan. Lalu diagram garis itu cocoknya untuk apa? Nah, ini ada keterangannya yang perlu kalian catat dengan penting nih. Diagram garis menghubungkan komponen-komponen pengamatan itu harus berlangsung secara kontinu. Jadi yang memang terus-menerus. Kira-kira kalau kalian mau menyajikan pakai diagram garis banyaknya pekerjaan orang sesuai atau tidak? Misalnya yang bekerja sebagai pengacara ada berapa orang, yang bekerja sebagai kantoran berapa orang di perbankan, misalnya. Cocok atau tidak menggunakan diagram garis? Gimana? Cocok nggak? Kurang. Kurang. Kenapa? Soalnya kan yang nambah kayak gitu buat di satu tempat gitu kan nambah orangnya itu kan nggak setiap hari nambah atau berkurang. Ya, karena dia tidak secara kontinu kan. Iya. Kalau misalnya saya lagi mau diet nih,
ngatur pola makan. Terus saya nimbang badan nih setiap 1 minggu sekali selama 1 tahun. Cocok nggak disajikan dalam bentuk diagram garis? Cocok kayaknya, Pak. Cocok. Cocok. Kenapa? Karena yang diamati Berat badannya. ya berat badannya saya doang kan, gitu kan, 1 orang Iya. kan. Heeh. Jangan hari ini saya pakai berat badannya saya, besok saya ngukurnya pakai datanya pakai berat badannya Cleo, besok lagi pakai yang lain, itu nggak pas. Jadi memang harus dikontinue secara rentang waktu juga, ada rentang waktunya. Oke? Ini yang untuk diagram garis. Diagram batang, nah ini bisa disajikannya begini. Ada yang terletak pada horizontal, ada yang terletak pada sumbu vertikal, maupun ada juga nih yang berdampingan tuh. Oke, kalian bisa baca tuh ya. Tadi yang saya perlu tekankan di diagram garis, dia itu secara kontinu. Kalau ini kita bisa lihat tertinggi berapa, terendah berapa, ada berapa orang yang mendapatkan tertinggi terendah, nih anak seperti ini. Jadi penyajian yang tepat juga membuat membaca dan menarik kesimpulan, menafsirkannya juga tepat. Oke. Diagram lingkaran juga udah tahu lah ya. Biasanya dalam bentuk persentase. Cuma kalau dulu ya dalam perhitungan bisa juga disajikan dalam bentuk juringnya ini berapa derajat masing-masing. Pokoknya ini totalnya kalau persentase ya 100%. Kalau dia berbentuk derajat pasti 360 derajat. Bisa juga disajikan angka persisnya, misalnya pegawai swasta 27%, terus ada berapa orangnya gitu. Itu boleh-boleh saja. Nah, ini biasanya untuk mewakili kelompok. Nah, kayak tadi misalnya dalam suatu sekolah didata orang tua siswa pekerjaannya apa aja. Nah, ini cocok juga disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Lebih paling tepat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Oke. Lalu diagram kotak garis, ada yang pernah lihat beginian? Barusan lihatnya atau udah pernah sebelumnya? Kalau udah pernah, Pak. Oke. Ini di mana ngeliatnya? Sebelumnya. Dulu pernah belajar. Oke. Box plot ya, ini biasanya disajikan nilai minimum, nilai maksimum, lalu kuartilnya. Nah. Ada nanti nama istilahnya itu pencilan. Lalu ada pagar dalam, pagar luar. Nah, ini ada hitungannya sendiri. Pagar dalam, pagar luar, dibatasi oleh langkah gitu kan. Ini ada hitungannya sendiri, statistikanya. Lalu yang data yang berada di luar pagar dalam dan pagar luar, itu disebut data pencilan. Biasanya ini yang terjadi kalau salah input, salah ukur, ini bisa menyebabkan perhitungannya menjadi tidak baik. Biasanya kalau dalam perhitungan, data pencilan itu bisa dibuang. Karena dia bisa merusak olahan data. Oke, kalau penyajiannya disajikannya dengan tanda asteriks atau bintang. Nah, itu nggak dipakai tuh nanti dalam perhitungan. Mungkin nanti kalau kalian menghitung itunya ya, datanya akan jadi kacau. Nah, sekarang kalau di kelas 12 di SMA, dulu sini materinya ke materi kelas 11 ya. Nah, ini banyak tentang yang data berkelompok. Bukannya tidak ada yang data tunggal, tapi lebih banyak di data kelompok. Seperti ini, tabel distribusi frekuensi, yaitu menyajikan nilai-nilai tunggal, yang tadinya nilai tunggal itu dikelompokkan menjadi kelas interval tertentu, dilengkapi dengan frekuensinya. Ini ada beberapa istilah, tolong diperhatikan, karena ini istilah ini dikenalkan di awal, tapi nanti dipakai terus untuk perhitungan. Adalah namanya kelas. Oke, kelas itu, misalnya ini tabel distribusi frekuensi ini. Nah,
Ini ada kelas yang pertama 35 sampai 39. Kelas yang kedua 40 sampai 44, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Sampai sini oke. Itu tentang kelas. Lalu ada batas kelas. Kalau ada batas kelas, berarti ada namanya batas bawah kelas, ada batas atas kelas. Oke. Misalnya nih 35 39. 35 itu adalah batas bawah kelas. 39 itu batas atas kelas. Oke. Ada istilah namanya tepi kelas. Sama juga ada tepi bawah kelas, ada namanya tepi atas kelas. Kalau tepi bawah kelas itu batas bawah kelas dikurangin 0,5 jika datanya ini kan satuan kan. Kalau datanya 1 desimal berarti setengahnya lagi dari ukurannya, tapi umumnya sih seperti ini. Lalu kalau batas tepi bawah kelas itu batas atas kelas ditambah 0,5. Misalnya, kalau pada kelas yang kelima ini nih, berarti TBK-nya berapa nih? (54,5). 54,5. Sedangkan tepi atas kelasnya 59,5. 59,5. Tolong ini dipahami ya, karena ini akan banyak dipakai istilahnya nih dalam penyajian lebih lanjut. Oke. Lalu ada namanya panjang kelas atau disebut juga interval kelas nih. Interval kelasnya itu menghitung dalam kelas itu ada berapa banyak sih? Misalnya 35 sampai 39, berarti panjang kelasnya ada berapa? Atau intervalnya berapa? 35, 36, 37, 38, 39. Berarti intervalnya 5. Sampai sini oke. Ya, itu cara menghitung panjang kelas. Atau kadang-kadang ya dikurangin aja. Batas bawah kelas yang sesudahnya dikurangin batas bawah kelas yang sebelumnya. Oke, batas bawah kurangin batas bawah. Jangan batas bawah, batas atas kurangin batas bawah. Nanti 39 kurang 35 cuma 4. Salah kan? Padahal ada 5. Karena 35-nya masuk. 35, 36, 37, 38, 39. Sampai sini oke? Ya, Pak. Halo? Aman? Aman, Pak. Nah, Aman, lalu aman. ada titik tengah. Titik tengah atau nilai tengah kelas. Ya ini 35 sampai 39 tengah-tengahnya berapa? 37. Dapatnya dari mana? Ya mau ditambahin terus bagi 2 juga boleh, nggak masalah. Atau mau dihitung 35, 36, 37, 38, 39. Oh, tengah-tengahnya 37. Dah, lalu ada frekuensi. Frekuensi ya banyaknya datanya tadi ada berapa? 35 sampai 39, frekuensinya ada 11. 40 sampai 44 ada 14 dan seterusnya. Sampai sini aman? Nah, sekarang gimana cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Ini ada aturannya nih. Cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, langkah yang pertama itu nih menentukan jangkauan data. Jangkauan itu berarti nilai maksimum dikurang nilai minimum. Sampai sini oke. Lalu lanjut. Yang kedua, ini menggunakan aturan Sturges. Menghitung banyaknya kelas. N itu banyaknya data. Rumusnya apa? K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini banyaknya data. Biasanya ini pembulatannya ke atas. Pembulatan ke atas. Maksudnya gimana ya, Pak? Misalnya dapatnya hitungannya 8,2. Udah tetapnya dibulatinnya ke 9 gitu. Oke, Jason? Kan biasanya 8,2 kalau dibilang pembulatan kan jadinya 8 kan? Halo, Jess? Jelas? Berarti Ya, pembulatannya pembulatan ke atas. Panjang kelas atau interval ini juga sama. Rumusnya gimana tadi? Jangkauan dibagi
banyaknya kelas. Semua ini yang penting ada nilai batas bawahnya. Pokoknya dia masuk dan nilai batas bawahnya masuk, nilai minimumnya masuk, nilai maksimumnya masuk. Batas bawahnya itu bisa sama dengan nilai minimum atau kurang dari minimum. Namanya kan ini kurang dari atau sama dengan kriterianya. Nah, dan nilai maksimumnya juga harus tercakup. Jadi kalau tidak tercakup nih, tidak memfasilitasi nilai maksimumnya, berarti ya batasnya perlu diganti, batas bawahnya. Kemudian kalau ngitung ya kalian udah tahu lah ya, menggunakan turus atau toli. Yang seperti apa sih nih? Turus atau toli atau tabulasi. Biasanya kayak ngitung lagi pemilihan 1, 2, 1. Ntar kalau udah 5 coret kayak gitu, namanya turus atau toli. Ini untuk mempermudah. Sampai sini ada yang mau tanya? Aman? Nah, ada namanya frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif. Namanya kumulasi, berarti akumulasi atau penjumlahan. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini kurang dari. Lalu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Maksudnya apa? Nih. Ya, mencakup daftar jumlah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas. Di sini saya udah gambarkan nih frekuensi kumulatif kurang dari, berarti ini cara bacanya apa? Nilai yang sampai dengan 39,5 itu ada 11. Yang kurang dari 44,5 itu berarti 11 tambah 14, ada 25. Yang kurang dari 49,5 berarti ada 11 tambah 14 tambah 21, yang 46. Sampai sini oke? Ini nanti untuk membuat OGIF. Nah, kalau distribusi kumulatif lebih dari, itu semua nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas. Ini ada 2 opsi. Dia bilang tepi bawah ya. Berarti yang nilainya lebih dari 34,5 itu ada, ya kalau mau nambahin semua boleh nih. 11 tambah 14 tambah 21 tambah 22 tambah 12. Ada 80. Yang nilainya lebih dari 39,5, karena tepi bawah ya, tepi bawah nih. Oke. Ada, berarti sebenarnya 80 dikurang 11. Ada 69. Atau ada orang yang ngakalinnya gini nih, ngitungnya dari bawah nih. Ini 12 tambah 22, dan seterusnya. Kalau yang frekuensi kumulatif kurang dari, dia jumlahinnya dari atas. Kalau lebih dari, dia jumlahinnya dari bawah. Ada yang begitu. Tapi cara bacanya yang penting adalah, berarti yang lebih dari 34,5 ada 80, yang lebih dari 39,5 ada 69, kayak gitu loh. Yang lebih dari 44,5 ada 55. Sampai sini aman? Halo? Cek? Aman, Pak. Pak. Aman. Lalu ada namanya histogram dan poligon. Nah, histogram itu yang persegi panjangnya itu. Nah, lalu oke. Penyajian histogram ada 3 bentuk nih sebenarnya. Di bawahnya ya, untuk di keterangan sininya nih, bawahnya. Untuk histogram, kemungkinan pertama itu yang disajikan adalah ini nih. Tepi bawah kelasnya nih, berarti 34,5, 39,5, dan seterusnya. Oke, itu model yang pertama. Ada yang lebih basic lagi sebelum ke penyajian ini adalah disajikannya dalam langsung bentuk intervalnya. Berarti, misalnya nih yang pertama,
Saya ganti warna. Ditulisnya seperti ini nih, di bawah. 35 sampai 39. Lalu yang ini ditulisnya berarti 40 sampai 44. Yang ketiga ditulisnya berarti 45 sampai 49 dan seterusnya. Ini lebih gampang cara bacanya. Tapi kalau disajikannya berbentuk tepi bawah, nih 34,5, 39,5, kalian juga tetap bisa bacanya. Yang ketiga disajikannya dalam bentuk nilai tengahnya nih. 37, 42, jadi cuma ada tengah-tengahnya doang. Ini akan kalian temui di soal nanti ketika sudah berbentuk histogram. Variasinya ada banyak. Nah, kalau kalian ketemu di buku-buku luar negeri, mungkin aja ada yang intervalnya itu beda. Jadi persegi panjangnya satu, lebarnya beda gitu. Tapi itu agak konyol sebenarnya ya. Kan kita tujuan menyajikan data itu biar lebih gampang, biar lebih mudah. Kalau intervalnya beda-beda, yang ini ngitungnya juga susah kan. Biasanya yang disajikan adalah intervalnya sama nih. Makanya bentuknya sama semua. Lebarnya nih. Tingginya yang beda-beda. Tergantung frekuensinya. Oke, sampai sini. Kemudian, kalau titik-titik tengah itu dihubungkan nih, ini titik tengahnya, dihubungkan, nanti nutup ya, di titik tengah interval sebelumnya, di titik tengah interval sesudahnya. Ditarik nih, nutup nih, harus nutup, berupa garis ya. Nah, itu namanya adalah poligon frekuensi. Histogram ini batang-batangnya, poligon frekuensi itu kalau ditarik tutup nih, dari titik tengahnya. Udah, sebelum terlalu jauh. Tanisha, tadi yang dijelasin apa aja dari pertama? Ada apa aja? Tadi ada Ya, ada apa? ini apa namanya? Bentar Pak, saya lupa kata-katanya Pak. Banyak istilahnya nih. Bentar. Jadi kita tadi statistik sama statistika. Oke, stop. Gantian yang lain. Chelsea, apa? Terus belajar yang langkah bikin tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, boleh. Udah betul. Atur-atur just. Anissa, apa aja tadi? Tadi juga ada yang kuartil, desil, persentil itu. Nah, ini udah banyak banget nih ya. Ini banyak istilah, tapi kalian sebenarnya udah tahu semua. Tadi kita udah jenis data dan segala macam. Nah, saya lanjut lagi. Nah, terakhir ini namanya OGIF. Bedanya apa? Kalau dia di sini berbentuk garis, nanti di OGIF berbentuknya kurva. Jadi tarikannya tarikan mulus dalam satu tarikan kurvanya gitu, mulus, lengkung. Lalu perhatikan di sini dia menggunakan frekuensi kumulatif. Kalau di poligon dan histogram ini menggunakannya namanya frekuensi. Makanya tadi kita belajar yang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ini menggunakan kumulasinya untuk membuat OGIF. Oke. Nah, ada dua macam OGIF. OGIF positif, nih yang makin naik nih, set, dan OGIF negatif yang turun nih. Tadi OGIF positif disusun berdasarkan daftar distribusi kumulatif kurang dari. OGIF negatif disusun berdasarkan daftar distribusi kumulatif lebih dari. Ini cara bacanya gimana? Yang kurang dari 34,5 berarti ada 0. Yang kurang dari 39,5 itu ada 10. Yang kurang dari 44,5 ada ya sekitar 20 sekian lah ya, 25, 26 mungkin kalau lihat sini. Dan seterusnya. Nah, perpotongan OGIF positif dan OGIF negatif, berarti kan di tengah-tengah nih. Datanya ada 80. Kalau kalian gambarnya mulus, pasti berpotongannya ketika di frekuensinya 40. Kalau gambarnya mulus. Dan benar. Berarti dari sini bisa dilihat bahwa nilai median itu ada di sekitar sini nih.
44,5 sampai 49,5. Bahkan kalian bisa prediksi, oh ini cenderung mendekati 49,5 nih untuk nilai mediannya. Terus yang paling penting adalah cara baca ini. Berarti kalau yang datanya 40 sampai 44 ada berapa? Ini kan kumulatif. Kalau cuma saya mau tahu dari 40 sampai 44 ada berapa? Kita kurangin nih. Ini dikurangin ini. Baru dapat cuma di sini ya. Karena ini kan kumulatif, tambah terus. Ini nanti lebih lanjut ada di mungkin pertemuan berikutnya, pertemuan 2, kita belajar tentang cara menghitung. Nah, sekarang kan tadi kan sudah dibilang tujuannya itu belajar gambarnya dulu. Ya, siapa tadi mau nanya? Gunanya OGIF itu apa ya, Pak, PPT-nya dikirim mulu nggak? Ya dikirim lah. Ada di Google Classroom, nanti saya upload. Jason dulu, Jason apa Jas? Gunanya OGIF apa ya, Pak? Tadi ya tergantung kan mau menyajikannya apa gitu loh. Misalnya kalau OGIF ini disajikan, oh berarti ini untuk melihat, ini kan kumulatif kan. Ini mau lihat nilai mediannya di mana. Lalu orang membacanya kumulatif, Jess. Berarti misalnya kalau ini adalah berat badan dalam kilogram, berarti bisa tahu nih, yang berat badannya kurang dari 40 kg ada berapa gitu, dari yang kita amati. Berarti ini misalnya oh berat badan yang kurang dari 60 kg itu ada 80 orang. Kayak gitu. Karena ini tujuannya kumulatif. Berat badan yang orang kurang dari 55 kg ya berarti itu ya sekitar 68 mungkin kalau dari sini. Kayak gitu, Jess. Kan kalau ini kita harus jumlahin dulu kan, yang kurang dari 55 kg berapa? Tambahin dulu, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Bisa nggak? Bisa aja. Oke? Jadi tergantung tujuan sama memanfaatkannya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Kita buat. Kalau histogram, rules-nya lebarnya ini harus sama skalanya. Jadi kalau memang kalian bikin pakai kertas berpetak, misalnya antar persegi panjang ini ya lebarnya juga harus sama lebarnya. Kalau tingginya tergantung dari frekuensinya. Kemudian ini dia nempel, dempet. Jadi diperhatikan saling nyambung. Kalau untuk membuat poligonnya yang perlu diperhatikan, dia dari titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Lalu ditambahkan lagi nih titik tengah ya, ini titik tengah kelas sebelumnya, titik tengah kelas sesudahnya. Lalu dibuatnya garis, bukan kurva. Tarik garis, satu, tarik garis. Jadi bentuknya memang lurus-lurus. Tarik. Itu rulesnya, aturannya. Jangan lupa di sini kasih judul, ini adalah frekuensi, kasih judul ya. Lalu ini apa deskripsinya, misalnya, oh ini tadi berat badan dalam kilogram, ya udah dikasih di keterangan. Mau disajikannya dalam bentuk seperti tadi yang saya bilang, misalnya mau tulisnya 35 sampai 39, di sini 40 sampai 44, boleh. Mau disajikannya berupa tepinya, 34,5, 39,5, 44,5, dan seterusnya, baru dibikin, ya nggak apa-apa, boleh. Oke. Ini ada apa ini? Kenapa ada begini? Oke. Lalu bikin OGIF, ya udah tinggal dari sini nih. Bentar. Ini cara bikin OGIF, karena ini mungkin baru ya. Kalau ini kan kayak diagram batang. Oke. Bikin OGIF bagaimana? Nah. Ini menggunakan penggaris ya, seharusnya ya. Di sini tidak ada fitur penggaris. Berarti kan ada sumbu tegak, ada sumbu mendatar.
Yang membedakan di sini keterangannya adalah frekuensi kumulatif. Di sini tadi kan keterangannya berat badan kan? Berat badan dalam kilogram. Oke. Sama, tadi ini jaraknya juga sama. Misalnya kita buat dulu. Di sini jaraknya harus sama. Skalanya sama ya. Misalnya di sini mau pakai skala berapa nih? Mau pakai skala 10. Boleh. Berarti ini 10, 20, 30, 40, nggak muat. Ntar. Oke. Ini misalnya tengah-tengahnya dulu. Ini 40. Ini 80. Ini 20. Ini 60. Ini 10. Oke. Yang penting skalanya sama. Di sini misalnya 10, ya ini 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sekali lagi, kalau kalian menggunakan kertas berpetak, nih skalanya harus sama ya. Ini saya lebih lihai gambar di papan tulis daripada menggunakan ini soalnya. Ini berarti TBK-nya berapa nih? 34,5 kan? Selanjutnya 39,5, 40,5, 40,5. Empat koma lima, 49,5, 54,5, tambahin jadi 59,5. Oke, kalau mau buat OGIF positif, berarti kan yang kurang dari 39,5 ada 11 nih ya. Yang kurang dari 39,5 ada 11. Yang kurang dari 44,5 ada 25. Yang kurang dari 49,5 ada 46. Misalnya ini agak tinggi. Yang kurang dari 54,5 ada 68. Tuh. Yang kurang dari 59,5 ada 80. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Atau ada yang mau tanya dulu? Pak, itu yang berat badannya itu harus TBK, Pak. Nggak boleh yang biasanya sini aja, Pak. Kenapa? Ini bikin OGIF. Yang bagian bawah frekuensi ini, bagian bawah sininya, Pak. Yang 34,5. Ya, kalau OGIF itu dia pakainya kan tepi bawah sama tepi atas kan? Tabel distribusi frekuensi ini kan gitu kan? Di keterangannya tepi atas sama tepi bawah kan? Jadi bukan pakai intervalnya, memang pakainya begini. Udah peraturan statistikanya begitu. Oke deh, Pak. Oke, lanjut nih ya. Biasanya ini kan ada keterangan nih. Berapa sih frekuensinya kalau memang tidak ada titik yang menjelaskan lebih tajam, maka di sini sebaiknya ditulis. Ini 11. Ini berapa nih tadi? 25. Ini berapa nih? 46. Terus ini 68.
Ini 80 passing, udah, nggak ada masalah. Lalu cara bikin ogif positifnya gimana? Kita tariknya dari bawah sini, kan dari 0 kan? Dia nariknya sekaligus ya. Jadi memang kurva, bukan garis. Dia akan melengkung. Kayak gitu. Paham? Kalau bikin ogif negatif gimana? Berarti yang 35,5-nya itu, saya pakai warna lain. 34,5-nya, sorry. Sorry, ini warna kuning. Saya nggak bisa ngeliat. Terang banget. Nah, yang 34,5-nya dia 80 kan? Iya. Aduh, anggap kenanya pas ya. Lalu 69. Nih. Lalu berapa? 55. Nanti tugasnya ini ya, kalian bikin beginian. Saya ada datanya. Kemudian 34. Ini 34. Terus 12. Dan terakhir pasti habis di 0. Ini 12. Bikinnya juga sama. Tarik aja. Tuh. Kayak gitu. Nah, ini kalau mulus nih beneran ketemunya di 40 nih. Ini ya hampir-hampir lah. Oke? Aman? Aman nggak? Oke, ini nanti akan saya upload. Nah, tugasnya kalian ini nih. Sebentar. Saya ganti share screen-nya dulu. Sekarang silakan nih dibikin. Ini. Kelihatan nggak di kalian? Atau saya Pakai pindahin Excel ke... boleh, Pak? Hah? Pakai Excel boleh nggak? Ya terserah kan, tapi nggak gambarnya. Tetap aja manual. Enggak, kan Excel bisa itu, Pak. Bisa Ya, gambar coba aja. otomatis. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Kalau memang itu. Tapi bye-bye nih kalau udah apa namanya? Ini lebih butuh ketelitian. Jadi hati-hati pas nginputnya juga ya, meskipun pakai Excel ya. Bapak kirim file pertanyaannya nggak? Ini. Ada di ada di PowerPoint-nya nih. Boleh kirim dalam bentuk itu nggak, Pak? Kata Enggak Pak, lah. jangan gambar, Pak. Kagak lah. Ayo, Pak. Pak, boleh nggak, Pak? Ini Bapak gini kirimin aja. dalam bentuk kata-kata, Pak. Ayo, biar tinggal saya copas, Pak. Ayo, Pak. Mau ngakalin saya juga ngerti, Bos, urusannya, Bos. Ketelitian, saya butuh ketelitian biar biasa juga. Ntar salah input data. Nah. Silakan, nih gimana nih? Kita bareng-bareng aja dulu ya aturan Sturgis-nya. Aturannya gimana tadi? Kan pertama-tama cari apa? Pertama-tama cari apa nih? Jangkauannya dulu ya. Maksimum dikurang minimum. Maksimumnya berapa, minimumnya berapa nih? Maksimumnya berapa? Maksimumnya berapa? Ayo. Soalnya gimana ya, Pak? 97, Pak. 97. Ada lagi yang lebih gede 97? 98. 98. Ada lagi yang lebih gede 98? 99. Mana? Ada nggak di situ?
Cari dulu ada nggak 99? Siapa tahu ada. 98 ada nggak? Beneran nggak? Saya nggak tahu loh. Gimana? Berapa nilai 98, Pak. maksimumnya? Hah? 98 yang paling tinggi. Cocok ya? $98 nih ya. Nilai minimumnya berapa paling kecil? 24. 24 ada di mana tuh? Di dekat 98, Pak. Coba. Oh ya, tuh. Thank you, Denisa. Ini 24. Cocok ya? Ada lagi nggak yang lebih kecil dari 24? Nggak ada. Oke. Berarti 98 dikurang 24. Berapa nih? 74 ya? Ini jangkauannya. Lalu menghitung banyaknya kelas. Banyak kelas. Tadi rumusnya apa? 1 plus 3,3. 3,3 log N. Ini datanya berapa nih? 100. 100. Berarti berapa nih? Berarti kan 1 tambah 6,6 ya? Log 100 kan 2. Berarti 7,6 kita bulatkan jadi 8. Terus kita mencari panjang kelasnya atau intervalnya. Bagaimana? Banyaknya kelas sama panjang kelas harus bilangan bulat ya. Kita tinggal bagi kan. 74 dibagi 8. Berapa itu hasilnya? 9/4. 9,25 ya. Jadi kita bulatkan jadi berapa? Bulatkannya? 10. Jadi 10 ya. Tadi saya udah bilang pembulatannya pembulatan ke atas. Nah, sekarang ini bebas nih. Kalian mau buat masing-masing batas bawahnya kalian tetapkan atau kita sepakati bersama nih. Batas bawahnya mau berapa nih? 20. 20. 20 apa 21? 21, sorry. Bebas sih, boleh aja, nggak apa-apa. Misalnya kalau berarti 21 sampai, kalau panjang kelasnya 10, 31. 30 lah, Neng. Kan panjang kelasnya 10 kan? 21, 22, 23, 24 itu ya, oke? Lalu berapa? 31 sampai 40. 41 sampai 50. 51 sampai 60. 61 sampai 70. Lalu 71 sampai 80. 81 sampai 90, ini kelasnya berapa nih? Kan kelasnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 91 sampai 100. Nilai maksimumnya udah masuk belum di rentang ini yang kita bikin? Masuk ya? Berarti boleh nih kita pakai ini. Misal kalau kita tetapkan batas bawahnya ternyata kalian tetapkan batas bawahnya 15. Ya nanti nilai maksimum yang nggak termasuk itu nggak boleh. Kayak gitu loh yang dimaksud tadi. Udah, sekarang silakan kalian bikin dulu nih tabel distribusi frekuensinya. Lalu membuat histogram dan poligon dan juga OGIF. Silakan nanti dibuat lalu dikumpulkan di Google Classroom, tinggal foto aja ya. Kalau memang digambar manual, kalau menggunakan aplikasi software baik PowerPoint dan segala macam, silakan saja. Boleh juga, nggak ada masalah. Yang penting dikumpulinnya bisa saya baca ya. Tipsnya juga nih, kalau memang kalian mengumpulkan tugas,
saran saya kalian kumpulkannya bentuknya PDF ya, jangan Word, jangan PowerPoint. Kadang-kadang suka ini. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Eh, Pak, boleh kirim filenya nggak, Pak? Ini saya kirim PowerPoint-nya juga berupa gambar kan? Maksud saya pertanyaan filenya, Pak. Ini kurang jelas, Pak. Iya, Pak. Ini buat itu. Kan tabel distribusi frekuensi. Sturges nih udah kita buatin bareng-bareng. Nanti kalau udah jadi kan tinggal buat histogram, poligon. Maksudnya boleh Gimana? boleh minta file awalnya nggak, Pak? Nggak boleh lah. PDF-nya saya nggak mau kasih, ini aja. Nggak apa-apa, ketik aja kan udah boleh pakai Excel. Tinggal kalian ketik aja input manual. Nggak banyak kok, baru 100. Kalau Pak, memang pakai Excel. makasih, Pak. Ya. Tugasnya kumpulnya minggu depan. Berarti sebelum hari pelajaran itu misalnya ini Selasa, berarti saya kasih batas waktunya Senin. Ini udah hadir semua ya.
Gimana? Udah dapat? Atau masih ngurutin? Ini paling bete nih kalau kayak gini nih. Diajak ngomong, konsentrasi hilang. Sampai mana nih? Dihitung lagi ya, datanya ada 100. Kadang-kadang suka kurang jadi 99, kadang-kadang bisa lebih jadi 101, 102. Ini diminta. Ini histogram poligon. Ini tabel distribusi frekuensi kumulatifnya, kalau mau digabungin sama tabel distribusi yang pertamanya boleh jadi satu tabel aja memanjang. Dan juga ini terakhir diminta buat OGIF. Ini udah. Ini saya save dulu.
Udah nih ya. Buat tugasnya ini nih ya. Saya stop share dulu. Oke. Ini hari ini udah belajar yang bagian awal statistika itu tentang dari teori-teorinya banyak sampai yang terakhir itu membuat OGIF. Jadi itu tolong diperhatikan karena minggu depan kalau tidak ada halangan berarti kita lanjut bahas ini dulu sedikit bagaimana hasilnya kalian. Kemudian juga mulai ke hitungan-hitungannya tuh. Jadi istilah-istilah yang tadi udah dipelajari itu juga harus tahu. Jadi jangan sampai salah. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Oke, nanti yang belum bergabung di Google Classroom-nya, tolong bergabung. Jadi semua materi itu ada di sana nantinya ke depannya. Coba saya cek dulu nih, anggota kelas saya berapa banyak. Komplit 13, yang mat wajib. Mat minat. Baru 10 nih. Tanisha, Elis, Anissa, Jason, Nasya, Chelsea, Glenn, Denisa, Rere, Cleo. Baru 10. Ya, nanti yang belum silakan bergabung lah ya. Oke, ada yang mau tanyain? Kenapa, Van? Kenapa, Pak? Pegel banget kayaknya. Iya, Pak. Aman ya? Nggak ada yang mau tanyain? Chelsea, kami ya, Cel. Vaksinnya, Cel. Iya, Pak. Iya. Anissa gimana? Belum daftar. Anissa? Pak, udah daftar, Pak. Cuman ini di antara Sabtu ini atau tanggal 31. Kalau Sabtu ini nggak dapat, paling tanggal 31 bisanya. Oke. Siap. Ya, inilah, biar sendiri aja gitu. Nggak perlu pusing-pusing. Banyak kan yang tempat menyelenggarakan sekarang. Di sini ada yang belum punya KTP nggak? Apa udah semua? Tani. Oh, ada yang belum juga. Oke, ya nanti bikin KTP, nggak tahu nih gimana lagi musim begini bisa nggak antriannya. Oke, udah hari ini udah beres. Terima kasih semuanya. Kita dapat jam pelajarannya selalu yang terakhir-terakhir dulu nih ya. Mat minat juga terakhir, mat wajib juga terakhir. Oke, hari ini beres. Silakan. Ini siapa yang mau menutup dan memimpin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, semuanya terima kasih. Makasih, Pak. Kalau saya ada lupa ngupload, tolong diingetin aja di grup. Ini beres. Ini siapa yang kepental ya? Kok hilang satu? Rere, Pak. Rere. Oh ya, oke. Terima kasih semuanya. Nanti yang materi hari ini sama tugasnya juga ada di Google Classroom. Sampai jumpa pekan depan hari Senin untuk minat. Itu materinya juga beda. Besok ingat jangan terlambat. Udahlah, ini hari ini udah bagus nih. Tidak ada drama-drama. Saya harap selanjutnya seterusnya juga nggak usah pakai telat-telat. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa lagi pekan depan. Makasih, Pak. Pak. Yuk. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.